Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Ipin. Siap, Mas. Teman-teman, di depan kita ini ada kambing dua jenis, tapi ini secara fisik hampir sama Mas ya? Sama. Sama Mas ya? Ya, jadi tapi nggak ada bedanya toh, Mas? Nggak ada bedanya. Warnanya juga sama. Katakanlah coklat lah, merah lagi istilah di dunia kambing bur ini kan red bur, red kalahari, Mas. Ya. Jadi banyak gonjang-ganjing di sosial media ini. Apa perbedaannya red kalahari? Apa perbedaannya red bur, toh, Mas ya? Benar. Itu gonjang-ganjing sekali. Bahkan jadi polemik lah, jadi polemik di dunia kambing, khususnya di bur sendiri. Bur sendiri, benar. Nah, jadi sebelum saya setting ataupun cari di Mbak Google, Mas ya, ini menurut saya sendiri. Jadi ini yang red bur, Mas, ini ya. Ini red bur. Yang ini red bur. Yang ini red kalahari. Yang ini ya. Yang ini red kalahari, ini red bur. Nah, jadi kalau saya pribadi, red kalahari ini kan terjadi pengembangan di wilayahnya Afrika sendiri, Mas ya. Misalnya di Gunung Kalahari. Kalahari. Nah, ini namanya red kalahari. Terus kalau yang red bur itu jelas-jelas memang yang menyatakan red bur ini kan asosiasi Australia, Mas ya. Jadi gini, Mas, kalau saya pribadi, dari mana asalnya red bur ini? Jadi dari kepala coklat timbullah lahir semple merah, Mas ya. Nah, merah. Jadi EB di sana, Jadi warna coklat yang di Australia tadi dikembangkan di sana. Diambil yang warna red solid ini, dikembangkan di sana. Jadi namanya red bur. Tapi kalau red kalahari benar-benar kambing yang berasal dari Afrika. Khususnya di pegunungan Kalahari itu sendiri. Benar. Jadi seperti itu kalau di kandang saya. Nah, makanya kenapa saya di kandang ini ada red kalahari jantan sampai 4, Mas ya. Jadi biar nanti afdol atau enggak mubadir, Mas ya kalau orang. Jadi red kalahari nanti kawinnya yang seri F, Mas ya. Yang seri F maksud saya. Yang seri F1 misalkan Bisma. Nanti sudah besar dikawinkan sama Janoko, Mas ya. Janoko dikawinkan sama Baby Brown. Ini, Mas, Baby Brown. Yang ini ya? Ya. Terus nanti dikawinkan sama Prema. Jadi kan sudah 4, Mas. Nah, 4 pejantan ini sudah sampai 15 tahun loh, Mas. Bahkan mungkin lebih kan? Nah, itu. Jadi red kalahari itu ya tetap red kalahari di saya. Nggak ada istilahnya ini red kalahari saya kawinkan red bur, nggak ada di saya. Red kalahari, red bur. Dan ini saya kawinkan dengan red bur juga di Manunggal Farm. Ya, sama Bogel. Lahirlah 2 cemple betina-betina. Nih, kan nanti. Nah, yang satu sudah laku. Nah, ini loh ini, teman-teman. Ini red bur. Ini red bur, Mas ya? Ya, red bur. Kalau anaknya sudah terjual ke Magetan. Anaknya yang ini. Oh, yang ini? Ya. Oh. Ke Magetan. Jadi kita di Candrakirana pun nggak ada campur aduk, Mas. Jadi maunya di mana? Mau red kalahari kita ada red kalahari. Mau red bur kita ada red bur. Jadi rasnya ada sendiri gitu loh, Mas. Rasnya ada dua ras. Sempat saya gini, sama-sama merah lah. Tapi tadi yang saya bilang nggak afdol gitu loh, Mas ya. Nggak afdol lah. Ya udah red kalahari, red bur. Jadi ada apa, Mas ya? Ada jalurnya sendiri tanpa kita campur adukkan. Kalau perbedaannya secara visual, Mas ya, nggak ada beda kan, Mas? Sama ya? Sama kan, warnanya juga merah, coklat gini kan, Mas ya, merah lah, merah, Mas, gini. Nggak ada beda. Ya juga kepala kambing, Mas, badan kambing. Jadi makanya lah perbedaannya hanya red bur ini dari Australia, kalau red kalahari dari Afrika. Sebenarnya kan dunia bur ini kan semuanya dari Afrika, toh, Mas. Diambil kata bur dari petani kan, Mas ya. Istilah kata bur ini kalau orang Afrika kan petani. Nah, dikembangkanlah berbagai negara. Bukan hanya di Indonesia, tapi berbagai negara. Kuwait punya asosiasi sendiri, Amerika punya asosiasi sendiri, India juga punya asosiasi sendiri. Jadi semuanya ngambilnya dari Afrika. Jadi, nah, di Australia sendiri menciptakan ras baru yang namanya red bur. Dari mana asalnya red bur? Kalau prinsip saya, Mas ya, orang beda monggo. Kalau prinsip saya, red bur ini terjadi dari perkawinan kepala coklat, tapi keluarnya merah. Itu, Mas, merah solid. Kan namanya kan genetik, Mas, kita nggak tahu, Mas, namanya genetik warna ya. Iya, benar. Nah, akhirnya jadikanlah sama orang Australia ini red bur. Red bur. Nah,
saya juga ikut alurnya sana loh Mas. Wong saya ini impornya dari sana ya kan. Ya udah yang Red Bull kita ikut Red Bull. Yang Red Kalahari toh di kandang kita kan Red Kalahari tadi saya bilang jantan Red Kalahari di kandang sudah ada 4 ekor. Ada 5 tapi yang satu sudah saya jual. Karena apa? Karena memang di sini nanti bakalan inbreed kan malahan. Bener. Nah, jadi lebih baik saya datangkan kambing dari luar biar nggak inbreed, biar nggak satu galon gitu Mas Alex. Jadi kalau menjawab apa Mas ya polemik yang ada di luar, apa tuh bedanya Red Kalahari, apa tuh bedanya Red Bull? Ya udah, nggak usah dijadikan permasalahan besar, nggak usah. Ya udah, kalau belum punya Red Kalahari mau dikawinkan ke tempat kita ada Red Kalahari. Oh saya aja Red Bull kawin ke tempat luar kandang sendiri karena saya merasa in Red Bull. Nggak mungkin saya kawinkan dengan Red Kalahari. Benar. Nggak abdol nanti. Ya udah. Kalau dikawinkan sama ini Red Kalahari jadinya? Ya akhirnya nanti malah jadi F1. F1. Genetik secara genetik. Iya, bagus. Ya? Bagus secara ya genetiknya tetap bagus Mas, tapi kan kita mau menamakan Red Kalahari, toh induknya Red Bull Mas ya. Kita mau menamakan Red Bull, enggak mungkin namanya keturunan itu diambil dari bapak kan Mas. Ya kan? Bukan dari induk kan. Nah, makanya ya udah kita enggak usah bingung-bingung. Ya udah makanya kenapa di kandang kita ada Red Bull, ada Red Kalahari. Nanti beda konteksnya. Jadi yang tani-tani saya kawin sama Red Kalahari nanti app-nya aja pakai Red Kalahari. Nah, gitu ya. Kalau nanti Red Bull ya pakai Red Bull karena kemarin sebetulnya ada Jemoko Red Bull. Hasilnya ini. Tapi karena ya ada keperluan Thomas tak jual kan. Tapi nggak jauh kok jualnya. Masih di daerah sini aja. Ya kurang lebih perjalanan 1 jam ya tuh ya. 1 jam Mas ke sana itu. Jadi kemarin sebenarnya ditawar sudah di Jambi itu 40 juta Mas Alex. Yang Red Bull ini, yang anaknya ini ya. Anaknya ini. Kebarannya Cempe ini kan? Ya, kakaknya Cempe ini. Ini kan kedua. Cuma dulu kan bawaan dari sana Mas. Oh sering jenengan beli itu akhirnya keluar anak itu Mas? Ya. Oh iya itu. Ya. Jadi kan beli 1 bonus 1 Mas. Bonus 1. Dan seperti itu Mas. Jadi ini anak pertama sudah laku 35 Mas. 35. Anak ini sudah laku 20 juta. Anaknya Kalahari. Ya, tapi masih kecil Mas, 4 bulan. 4 bulan? Ya. Laku berapa tadi Mas? 20 juta. 20 juta. Yang anaknya ini. Kalau ini memang benar-benar dari dulu impor saya Mas. Umur berapa itu dulu Mas? Kenapa? Umur berapa? 8 bulan. Oh 8 bulan. Iya dulu waktu saya beli. Nah ini malah yang karena di sana kan ternyata kan dikoloni sama Red Bull Mas. Di sana itu Red Bull. Nah akhirnya orang sana juga nggak tahu sama-sama impor Mas. Ternyata dikawinin jadi itu. Jadi di sana pun nggak tahu. Saya sendiri pun juga nggak tahu. Kalau isi. Iya kami datang 5 hari beranak. Karena waktu itu ambingnya nggak besar banget ya. Kita ambil itu ya kita COD dari pengantaran yang impor-impor itu loh Mas. Saya nggak pikir kalau ini bunting. Jadi 5 hari itu beranak di sini. 5 hari ini. Nah ini yang anak kedua sama bogel Mas ya, sama Nunggal Farm. Beranak 2, betina-betina. Cuma yang 1 sudah laku. Diambil Pak D 18 juta. Ya, tapi posisi masih sebulan. Oh, Didot sendiri karena sana punya kambing PE. Susunya itu apa ya istilahnya? Bagus. Enggak Mas, istilahnya cara wong apa diomong turah-turah gitu loh Mas. Jadi dibuat nyusu yang itu. Jadi kan hemat berapa? Olah sangat hemat 6 juta lah Mas. 6 juta. Ya, karena kalau saya kan lepas HP 25 Mas. Jadi kita ada gini Mas. Nanti saya ulas lagi Mas Alex ya. Jadi kalau kambing ini Mas, dua-duanya ini sertifikat kandang. Sertifikat kandang. Kenapa saya bilang? Karena saya juga dari sananya dapat dari sertifikat kandang, Mas. Jadi tetap edigree-nya jelas. Nah, kalau yang kepala-kepala yang kayak Sadewa ini Mas ya, kayak Sadewa itu BJBAA Mas. Jadi kita sudah beranggotakan asosiasi BJBA dari Australia. Jadi semua anak-anak Sadewa saya khususkan untuk mencetak sertifikat oren. Jadi alhamdulillah dari hasil 7 ekor ini sudah terdp semua. Sudah terdp ya. Anaknya Sadewa 7 ekor sudah terdp semua Mas. Ada yang ke Lampung, ada yang Palembang. Tapi yang paling banyak ke Lampung. Paling banyak ke Lampung. Paling banyak ke sana Lampung ya. Lokalan 1. Pacitan sendiri 1 betina. Terus Lampung ada jantan 4. Terus Palembang ada 1 jantan. Ya, pokoknya yang istilahnya Lampung. Oh sama Boyolali. Oh Boyolali ya, juga ada. Boyolali 1 Mas yang Sri Kandi ini. Jadi untuk yang
BJBA Mas, itu saya namakan memang perwayangan. Perwayangan. Karena asosiasi kita kan namanya kan Bratasena toh Mas. Oh gitu. Kita ambil dari perwayangan juga kan. Oh. Jadi ya ada Sri Kandi, Banowati, Sayekti, yang jadi perwayangan lah Mas. Tokoh-tokoh perwayangan. Tokoh-tokoh untuk perwayangan. BGBA. Tapi kalau misalkan mau inden Mas ya, inden terus mau kasih nama monggo. Enggak apa-apa. Misalkan oh Mas saya punya nama sendiri gitu ya. Misalkan inden ke saya nanti kalau lahir kasih nama Budi misalkan Mas. Kasih nama Jono atau apa monggo silahkan gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa. Mau kasih nama Ipin itu nggak apa-apa Mas. Jadi terserah. Tapi kalau saya pribadi kalau indennya yang nggak apa ya Mas, nggak kasih nama, namanya dari saya. Oh nama Kita dari ambil sini. dari tokoh perwayangan. Perwayangan. Tapi kalau mau menyisipkan nama, Mas saya inden Mas anaknya Sadewa, tak kasih nama ini, monggo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu balik haknya. lagi ke- Jadi tapi ya itu tadi sebelum saya setor ke Australia Mas, nama-nama itu harus sudah ada di saya. Karena kita ini Mas ya, setor apa ya, kirim data itu enggak satu. Kalau satu kita mahal nanti Mas. Oh biayanya sama. Iya Mas, jadi lebih baik barengan. Bareng. Ya, ini kan saya ada itu Mas, ada ini 3. Ini Ini 3 ini Mas. Ini anak Anaknya Sadewa ya? Nah, ini 3. Alhamdulillah Mas, jackpot 3 ini Mas. oh Nah, iya. 3 ekor ini. 3 ekor. Ini Ini induknya. induknya ya pokoknya ini Mas anaknya Sadewa. Ini sudah terinden semua Mas. Ini Enggak ada sisa. jantannya berapa Mas ini? Kenapa? Ini betina semua. Jantannya satu Jantannya ya? satu. Oh jantannya satu. Jangan satu, belum mimik Mas, agak sampai kelompat. Jadi ini anu Mas. Jadi gini Mas, saya itu kalau punya EB lebih dari 1 Mas ya. Itu saya fokuskan di dot. Oh di dot. Iya, fokus. Oh untuk menunjang ini ya Iya. pertumbuhan ini Mas ya. Apalagi 3 tuh Mas. Masalah benar, enggak benar, mungkin lah 3 di barang. Jadi kamera sudah enggak bisa ngepeng Mas. Enggak bisa dia. Oh berarti diperah nih. Diperah. Oh Jadi di dari dot, oke. kecil dari ngek itu langsung botol. Langsung botol. Botol sampai usia seminggu. Seperti itu. Oh Mas. berarti ya perawatan ini Mas ya. Ya kambing bagus perawatannya bagus nanti hasilnya juga. Ya, Maksimal. jadi gini Mas. Orang kan bilang kalau beternak ini pakannya beli mustahil untung. Kata siapa Mas ya? Kata siapa itu kan yang orang kaum mending Mas ya. Kalau Mendang kita mending. ya, kaum mending kan ya. Mendang Tapi kalau mending. kita langsung praktek aja di lapangan Mas ya. Jadi kalau EB kita kasih makan per hari itu mengeluarkan mengeluarkan kos per ekor 5 juta, kita nggak rugi Mas. Per ekor 5 juta. 5.000 Mas. 5.000 ya? Sorry. Per hari 5.000 kita nggak rugi Mas. Untuk FB ya. Untuk ini EB. Tapi jangan kalau salah untuk dulu yang nih. FF-an bikinlah satu hari itu pengeluaran kita include Mas ya, include itu paling nggak 4.000. 4.000. Iya. Itu satu yang ekor kambing. Cari app gitu seri loh, Mas. ya? Iya, seri. Kalau EB bahkan saya kalau dihitung mungkin lebih dari 5.000 Mas. yang FB. Iya. Ini kan di sektor ini kan EB-nya 85% Mas. 80 bener. Yang kandang sini. Kalau kandang sana, wah pokoknya ada Mas, ada cross, ada sapera, terus pokoknya ada Jawa. Ya cuman Jawa randunya cuma 1 Mas. Cuman sini saya fokuskan karena di depan rumah saya sendiri, bangun tengah hari pun kan saya dekat gitu loh Mas, enggak melangkah ke sana gitu Mas. Jadi karena makanya orang bilang, "Mas Ana kok gemuk-gemuk?" Ya karena saya merasa, masih lempet tak tambahin selain ABK-nya saya terjun sendiri nambahin ini Mas, makanan kambing ini. Jadi makanya kalau saya rasa ini lebih dari 5.000 per hari. Nah ini kalau pagi sebenarnya apa Mas? Kalau pagi saya pakai ampas tahu, saya tiriskan Mas, maksudnya saya press Mas ya, saya tiriskan, saya kasih sentral. Oh sentral. Ya pagi Mas ya. Pagi. Habis itu jam 10 hijauan. 10 pagi hijauan. Ya nanti jam sore, jam 3 sore, saya ulangi lagi Mas. Ampas tahu plus sentral. Sentral. Nah nanti jam 5-nya hijauan. Hijauan. Gitu. Malamnya enggak? Enggak. Oh. Nah malamnya yang EB ya. Oh yang FB tetap? Ya, jadi tak kasih jam malam Mas. Nah jam malamnya utuh konsentrat. Hanya konsentrat. Hanya nol. konsentrat aja. Yang jelas air minum harus 24 jam. Harus Ya, aja. karena apa Mas ya? Keringan ini kan seret Mas ya. Kering, Maksudnya kering toh Mas. Jadi wajib Mas. Dan kalaupun nggak pakai sentrat, kambing burun ini nyatanya minum kok Mas. Jadi setiap kandang saya pasti ada minumnya. Mas. Minum. Ada minumnya. Jadi itu Mas. Jadi kalau permasalahan ada orang bilang kalau peternak kambing itu pakannya beli, katanya buntung. Itu salah besar bagi saya. Karena dari 2017 itu pun saya beli kok
untuk pakan ya? Iya beli saya karena saya nggak punya lahan mas. Saya nggak punya lahan. Ya punya tapi kan nggak mumpuni kalau untuk merawat kambing sekian banyak gitu loh mas. 2017 sampai sekarang pun saya beli kalau untuk pakan. Apalagi konsentratnya jelas beli loh mas. Bener. Kalau masalah hijauannya alhamdulillah sekarang petani-petani yang dekat dengan saya kolaborasi dengan saya. Jadi menjual panenan jagonya itu hanya usia tanam 75 hari mas Alex. 75 hari kita tebas jagungnya, kita timbang. Kita beli per kilo Rp700 per kilo. Itu per kilo. Tebonnya, Sama jagungnya, jauh. Pokoknya semuanya lah mas ya. Semuanya itu kita beli, kita jadikan selase. Nah seperti itu mas Alex, selasenya di tong itu ada, di bag itu ada. Yang di ini juga ada teras iya mas. Itu. Jadi selase ini sebenarnya kalau mau orang beli ya tak layanin. Kalau mau orang nggak beli ya nggak apa-apa mas. Karena kan untuk kambing kita. Sebenarnya kita berbagi aja. Berbagi tapi kan menghasilkan mas ya, bukan berbagi gratis kan ya, tapi yang menghasilkan. Jadi biar pelan-pelan kita ajarin, oh ya kan enak toh pakai selase dengan kambing 200 ini hanya kayak gini kerjanya. Sebenarnya fokus kita ini untuk bersih-bersih mas Alex. Jadi ABK di kandang ini bersih-bersih sama kasih makan. Jadi nggak ada istilah ngarit setiap hari itu nggak ada mas Alex. Nggak ada istilah ngarit itu setiap hari itu nggak ada. Kalau dulu sama istri itu masih 8 ekor mas ya. 8 ekor ini belum punya mesin chopper, belum punya apa istilahnya, cuma punya tong sama pisau mas. Belum punya mesin chopper, caca manual. Dari jam pagi saya kerjakan, jam 1 malam selesai loh mas. Itu mau bikin silase? Iya, tahun 2017. Kambing 10, petong 10 mas. Kambing 10, tong 10. Tong 10. Manual itu mas. Manual, saya belum punya EB, masih punya F3. Masih punya F3. Masih belum di sini juga mas, kandangnya masih di Sudimoro. Jadi merasa gini, ternak kok enak ya. Wong ini cuman saya cari rambanan sama istri, 3 ikat 2 ikat tak caca tak masuk kantong. Pokoknya kita jalan setiap hari itu sampai nanti penuh 10 tong. Jadi kalau sudah penuh 10 tong mas ya, kita 1 bulan ini benar-benar nggak ngarit dengan kambing 10 ekor. Standby di rumah. Iya, di sana mas, di Sudimoro. Nama dilebet ke? Betul mas? Dimasuk nih. Nah ini mas. Lah ini, secara bentuk fisik memang sama mas ya. Plek teman-teman. Iya. Cuman beda genetik mas. Akhirnya ras. Ras ya? Iya. Beda ras. Beda ras. Beda ras. Beda ras, bukan genetik, beda ras. Kalau misalkan gini mas ya, kita ini mas bohong aja mas ya. Sekarang mau niat bohong mas ya. Ini saya kawinkan dengan Red Kalahari. Kan tetap keluar merah toh mas? Keluar merah. Nah, mau kita ngomongkan Red Boar, kalau kita mau nipu orang kan ya kita nggak tahu mas. Allahu alam kan mas. Allahu alam. Yang tahu yang di atas. Oh, yang di atas yang breeder. Iya. Jadi itu kalau makanya jadi kita dituntut breeder itu harus benar-benar tanggung jawab dan benar-benar sesuai apa yang jalurnya. Benar. Gitu mas ya. Jalurnya aja, nggak usah menyimpang dari jalur. Gitu loh. Ya kan sudah ada toh mau Red Kalahari ya ada Red Kalahari, mau Red Boar ada Red Boar. Kita dompleng kawin pun kan yang terpenting kan gini aja loh mas. Misalkan manunggal kawin ke saya, kawin ke kandang kita mas ya. Mas saya pengen original, ya monggo ke kandang saya. Jadi gunanya saling kolaborasi dengan peternak boar yang ada di Pacitan kan berguna sekali gitu loh mas. Benar. Jadi seperti saya tadi, saya punya betina Red Boar tapi nggak punya jantan. Ya udah ke sana toh mas. Misalkan Pak Imam mau ke sini, mas saya pengen original, monggo Sadewa, Nakula, Rembo, Casper ya mas ya. Banyak toh mas. Jadi seperti ini, gitu mas. Jadi kalau kita hanya berdiri sendiri kan berarti kan egois. Bener. Gitu. Udah. Buat teman-teman ini yang penasaran Kalahari, Red Kalahari sama Red Boar itu searching di Google juga ada nanti. Searching di Google, soalnya saya sudah pernah searching itu. Perbedaan Red Boar sama Red Kalahari juga ada teman-teman. Jadi itu beda ras. Secara bentuk fisik sama, tapi beda ras teman-teman. Yeah. Dan pernah saya ngobrol itu sama salah satu breeder di Jawa Tengah. Itu memang ada, Red Kalahari itu memang ada teman-teman. Jadi ya Red Boar, Red Kalahari ya Red Kalahari. Secara fisik sama. Cuman kalau hanya membedakan dari kita lihat mas ya, itu kalau saya pribadi yang sudah punya Red Boar, punya Red Kalahari, hanya posisinya itu
di bulu. Oh, bulunya gimana Iya. kalau bulu? Kalau red kalahari itu padat gitu loh mas. Nah, padat. Kalau Red Bull agak ada banyak sedikit gitu aja. Oh. Kalau saya mati selama ini mas. Jadi red kalahari itu seperti itu. Gitu. Tapi kenapa kalau di luar itu kok mulus? Karena kan di luar kan dipelihara mas ya. Maksudnya di pedicure manicure dan gitu loh. Orang sana kan nanti tebal sedikit dicukur, dikasih bedak kan gitu. Lah kita kan belum. Karena kan gini mas, kita ini kan ternak kambing ini kan pribadi mas ya. Pribadi Bu. Beda di Jepang, beda di mana-mana kan disubsidi negara. Makanya mungkin ya kita pun mau beli alat-alat seperti yang kayak di luar kan berat gitu loh mas, mahal gitu loh ya. Kalaupun di negara ini disubsidi, saya juga mau kayak gitu loh. Jadi merawat pedicure dan di sana benar-benar kontes ini. Kalau di kita kontes itu kan, mas ya, penilaian menyeluruh mas ya. Menyeluruh. Kalau di sana kan satu persatu mas. Yang bawa kan yang pesertanya kan, nah, pesertanya. Jadi gini-gini. Kalau di kita kan namanya kontes kan terlahir. Kontes ini kan dari PE mas ya. Ya PE kan seperti itu tadi. Ya masalah kan lebih tahu masalah ya. Ya mungkin orang-orang buru kan juga ngikutin toh mas caranya gitu. Kalau di luar kan kontes show kambing ini ndak gini penilaiannya satu-satu. Jadi yang punya bawa ditenteng masuk ke karpet itu loh mas ya, gini. Bener. Nah, kalau kita kan sementara ini kan di pedok mas ya, di pedok dimasukkan gini di tali, jurinya baru menilai satu persatu. Kalau sana kan enggak, ya udah jurinya banyak, masukin kambing satu persatu, plus orangnya juga dinilai, cakepnya, cantiknya. Jadi kalau kita kan dicancang mas ya, dicancang, dinilai berdasarkan kriteria juri kan gitu mas ya. Kalau di sana kan show kambing atau kontes kambing ini kan masuk sekalian yang punya. Jadi ditata segini rupa, digini. Jadi memang benar-benar molek dilihat itu. Bener. Molek banget. Terus gini, di luar negeri kok kambing makannya hijau kok gemuk-gemuk. Siapa bilang cuma hijauan? Kita kan nggak tahu videonya dia kasih biji-bijian. Sebenarnya di sana tuh kasih biji-bijian loh mas. Jadi kayak biji gandum, biji jagung, biji lamtoro, apalagi ya. Pokoknya sebenarnya menunjang di sana itu yang seperti itu jarang dikeluarkan di sosial media. Bener. Mungkin rahasianya dia mas ya. Tapi kalau di saya di CKF nggak ada yang rahasia mas. Apa toh kok bisa gemukin? Bagaimana pola pakannya? Monggo silahkan tanya ke saya. Nomor WA juga sama masalah ya seperti itu. Jadi memang bener datangnya Nakula kayak gitu. Kalau lihat datangnya Bisma miris loh mas. Beneran miris banget. Yang ini ya? Yang sana ya, yang Red Kalahari. Kan? Itu miris banget. Kalau mungkin orang nggak tahu tak tawarkan 2 juta nggak mau mas. Beneran. Soalnya dulu pernah saya janjian itu sama Mas Ipin pas waktu awal mula si Bisma datang. Kosek mas, durung siapin. Ya memang kondisinya. Iya, saya malu mas, gitu loh. Barang impor kayak gini mas ya, saya tutupin aja jujur mas. Saya juga nggak mau menjatuhkan importir mas ya. Nggak mau importir, kita sama-sama kerja. Toh memang itu alasannya lelah dan gini, ya nggak apa-apa alasannya situ. Tapi yang nyatanya ya alhamdulillah mas. Gitu. Sampai sekarang itu udah. Ya kayak Nakula mas, kayak Sadwa kayak apa mas, gitu aja sekarang. Saya salutnya sama Nakula mas. Nakula ini bener-bener mau pakan yang ada di CKF ini cepat. Adaptasinya cepat. Tapi kalau yang ini ya, kalau Bisma, wah susah. Saya selama 3 bulan tuh dulang mas. Beneran mas ini real. Setiap kasih makan tuh dulang. Kalau dari tangan mau, tapi kalau lepas tangan nggak mau. Oh berarti jaluk itu dulang. Iya, nah itu mas. Tapi karena keinginan saya mas ya, ini harus bagus. Ini harus bagus karena mahal. Ini harus karena mahal. Ini bibit ini. Ya udah alhamdulillah 8 bulan mas. Bayangkan mas, 8 bulan loh mas. Makanya masalah nggak tak izinin ya. Sekarang mau di-upload. Sekarang pantas dilihat itu pantas. Dan kambingnya udah gemuk banget teman-teman. Pantas sekarang mas, pantas sekali. Ya kalau ini mas, kalau ini sama tadi emang tak akuin mas, itu grade A. Saya impor. Iya. Yang ini tadi mas, Red Bull ini mas ya. Ini sama yang tadi Red Kalahari itu grade A. Jujur aja mas. Jadi masuk sini saya tidak terlalu lama untuk perbaikan. Itu. Tapi kalau bis, udah bagus ya. Kalau bis mas benar-benar saya bilang itu grade D pokoknya. Beneran grade D tapi harganya sultan. Jadi ya pengalaman pertama saya impor Red Kalahari lah mas. Semua pengalaman. Saya juga punya loh mas pengalaman impor yang original dikatakan sama Mas Edi ya, pertanyaan berpuisi dulu mas. Apa urip iki jare mas? Apa urip pedesi omong kok nih? Urip. Yang betina itu. Iya. Nah, sekarang paling welek niku sampean. Sekarang paling top. Mas, ada sini. Ini mas. Lah. Sekarang paling top mas di antara impor saya. Paling top pokoknya. Nah ini Mas Alek. Oh
ini. Wah, langsung teman-teman. Nah, ini Mas. Ini Sekarang jenengan ini. dulu impornya itu berapa ekor? 13. 13. Ini yang paling jelek. Ini yang paling jelek. Ini yang paling jelek Mas ini. Tapi ya masuklah Mas, masuk obat-obat injek ini banyak sekali. Oh. Jadi injek untuk pembesaran apa? Apa Mas? Paha, Otot. otot, Iya, itu ada semuanya. Jadi ya terus alhamdulillah Mas dengan posisi dulu kambing ini harga 38, ya sekarang anaknya sudah laku 50 juta. 50 juta. Iya. Yang ini Mas. Iya, sini Mas Alek. Monggo ke dalam Mas Alek. Awas. Yang dua itu Mas, ke Palembang sama nah ini. Saya mana Mas? Oh ya ini ya. Ini yang kemarin itu Mas ya. Iya. Konten itu Mas ya. Ya. 12 belum ada Mas Alek. Wih. Nah, itu. Siapa ini? Ya. Ini loh, anak itu. Akan itu Mas. Langsung sudah laku itu Mas. Dan ini udah laku. Iya. Berapa tadi Mas? 50 Mas. 50 juta. Dua ekor ya? Ya, 50. Pokoknya saya EB itu di kandang kita lepas sapi 25. Mas. 25. Ya. Satu pasang nih jadi nih 50. Tapi nanti beda. Nanti itu ini ke Palembang kok ini. Oh ini ke Palembang. Palembang yang ini lokal. Oh, Ya, iya, itu iya, lokal iya, dan iya. orang sini. Dan Jadi ini anaknya sih Sadewa Mas. Dewa Mas ya? Pokoknya kalau EB saya original Sadewa, wajib Sadewa. itu Mas. Kalau Nakula, Rainbow, Chester itu tuh tak pokoknya tak F seri F gitu Mas. Lah ini? Nah, ini Red Kalahari yang saya bilang bonus dari impor. Nah, yang tuh, yang ini. Sudah laku Mas ini ke Udah laku, Magetan. ke Magetan. Kalau ini tak kasihkan ke cucu. Ini kasih ke cucu. Ya. Oh, Mas Bayu. Mas Bayu. Iya, anaknya. Jadi ya tadi Mas saya bilang nanti bakal ada 4 ekor jantan di kandang. Jadi termasuk ini nanti ini Mas. Induknya ini Mas. Red Kalahari. Ini Red Kalahari. Itu, Berarti Mas. ini F berapa Mas ini? Red Kalahari toh Mas? FB. Iya, Red Kalahari. Oh, impor iya, yang iya. terakhir kemarin. Impor yang terakhir ya? Ya, yang 8 ekor kemarin. Yang 8 ekor. Jadi ya tadi Mas beli 1 bonus 2. Bonus 2. Kalau itu saya gini Mas. Jadi gini Mas, importer itu nggak bakalan ngomong bunting. Dia nggak berani. Tapi saya kan video call Mas ya, video call sama sananya, tak lihat ambingnya. Ya hanya tebak-tebak. Kita tebak-tebak mudah-mudahan itu bunting itu aja. Ya alhamdulillah saya pelihara di sini belum ada sebulan beranak. Dan Nah, keluar itu. ini. Ya laku 23 yang satu. 23. Satu karena kenapa kok katanya Mas Ipin tadi 25 Mas, tapi kita 23 karena ambil 2 Mas. Ambil 2. Ya, jantan betina. Jantan betina. Ya, jantan sudah tak kirim. Ya kan? Anak tadi yang Red Kalahari, betinanya ini. Jadi kan udah lain galur toh Mas. Makanya nanti ada sektor Red Kalahari di Magetan. Gitu Mas. Monggo yang di Magetan nanti kan sudah untuk pajak berapa? Ya mungkin sekitar 8 bulan ke depan sudah bisa untuk pajak. Untuk Red Kalahari. Iya, di sana mendekat ke sana. Dan gitu Mas. Jadi mau kayak kemarin Mas, ada orang Banyuwangi mau ambil kambing ke saya. Kenapa jauh-jauh? Di Banyuwangi ada mitra saya. Akhirnya? Iya, ya tak suruh ke sana. Jadi gini, saya tuh makanya, Mas, apa dengan beli kambing di Mas Pin 1 juta jadi mitra. Gitu Mas. Di Banyuwangi FB dari saya, Krisna Mas. BGBA, Krisna. Terus F2-nya 4 ekor. Terus cross-crossan berapa gitu. Nah, sekarang udah berkembang di sana. Pak Nopen. Nah, Pak Nopen. ada orang Banyuwangi, kenapa jawab? Padahal kan kalau kita egois Mas ya, di kandang ada toh Mas, tinggal kirim toh. Tapi kita enggak. Padahal kita dapat cuan nih. Nah, kita enggak dapat cuan tapi kita dapat ini Mas. Apa Mas ya? Apa Mas ya? Barokah unlimited. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Jadi gitu Mas. Jadi berbagi Mas ya, berbagi. Jadi monggo mendekat ke Banyuwangi. Di sana punya mitra namanya Pak Nopen kan gitu Mas ya. Nah, mungkin nanti di Gunung Kidul ada Gareng Pompam gitu Mas. Jadi, oh iya sing jenengan kirim itu Mas ya? Ya, nanti itu kan ini kan ke Yang Mas mana, Janoko. Oh iya Janoko Ya, ini ke Janoko sana. ke sana. Nah, ini Mas, ini Red Kalahari Red Kalahari si Janoko ke Gunung Kidul. Lah. Nah, mungkin nanti Mas Alek saya ke sana. Mas Alek ada acara ke Gunung Kidul kapan? Saya tak ke sana nganter ABK, nganter kambing ke sana saya. Boleh juga. Kapan Mas Alek bisa minggu ini kapan yang free? Minggu ini Atau minggu depan? Coba nanti tak lihat jadwalnya. Ya. Jadi kan saya ke sana Mas nanti. Jadi ini nanti tak kirim ke Gunung Kidul Mas ini, Janoko. Tapi tak syukur dulu Mas nanti. Oh ini belakangnya Ya, ini. nanti tak syukur dulu nanti. Oh. Nah, ini Mas. Ini masih muda banget ini Mas. 13 bulan nih. 13 bulan tapi Ya. udah luar biasa ini. Nah, ini Mas. Jadi di sini tak
buat ngawin-ngawin punyanya orang-orang Mas. Jadi biar ada nanti ini F1-nya Janoko. Kalau nanti F2-nya kan bisa untuk Bisma. Bisma. Bisa untuk Baby Brown. Baby Brown yang ini ya, yang masih kecil ini. Yang di dalam. Di dalam. Oh, yang di dalam kan? Yang Jemoko ini kan? Di kandang. Yang keluar kepala ini kan? Ah, itu Mas. Nanti anaknya Baby Brown bisa kawin sama Prema punyanya si Ella, kan? Oh iya. Kan banyak tau Mas nanti, makanya jangan khawatir. Jadi, wah, aku kawin sama Bisma nanti nggak punya F2-nya sama siapa? Ada. Di kandang saya ada. Jadi jangan ini Mas ya, jangan berkecil hati bahwa nanti Red Kalahari mau dikawinkan kemana, datang ke sini. Nah gitu Mas. Di Magetan ada, nanti di Gunung Kidul ada. Bahkan nanti kan misalkan gini Mas, ini punya anak Mas ya. Nah ini udah kawinnya sama ini Mas. Yang ini? Ya, dulunya sama Bisma. Sekarang sama ini. Otomatis kan anaknya itu kan bisa ngawinnya di sini juga toh Mas. Bener. Nah itu. Jadi nggak akan putus gitu loh Mas. Jadi galur lah, kita kan galur ini nggak akan putus. Red Kalahari yang ada di kandang saya nggak akan putus. Akan gitu. ada generasi terus Mas. Ya seperti dulu lah Mas, yang original Mas ya. Dari 2012 sampai sekarang kan nggak ada yang putus, malah justru makin tambah. Nah itu. Jadi ada juga Mas namanya land breed. Land breed itu gini. Land breed itu gini Mas, land breed itu. Jadi kemarin saya juga sudah koordinasi sama di Australia Mas ya. Misalkan saya punya induk A Mas ya, punya induk B. Sama-sama induk ini dikawinin sama Sadewa Mas ya. Induk A dikawinin Sadewa, induk B Sadewa. Mempunyai anak Mas ya, mempunyai cemple. Cemplenya B ini yang jantan bisa ngawinin cemplenya yang A tadi yang betina ternyata. Itu namanya land breed. Land breed. Bukan inbreed. Namanya inbreed itu terlahir dari bapak ketemu anak. Ya. Oh, itu inbreed. Ya. Bapak ketemu anak atau ketemu Pak Lek Mas ya itu. Tapi kalau ini kan ketemunya nanti mempertahankan ini Mas, mempertahankan si Sadewa toh Mas. Sadewa benar. Jadi kan sudah beda Mas. Beda induk. Ya, beda induk toh Mas, itu bisa ternyata. Tapi kalau anaknya Sadewa ngawinin Sadewa satu induk, satu galur lurus gini nggak boleh. Itu diperbolehkan dan dikeluarkan sertifikatnya. Sertifikat. Kemarin saya sudah sharing-sharing sama yang di sana di asosiasi di BGBA sendiri sana Mas. Ini juga barusan mau makan ini Mas makanan sini. Dulu belum mau ini. Baru menata ini badannya. Cuma dulu kan masih kecil Mas yo. Gimana? Pas waktu saya ke sini tak liput pertama kali. Bener Mas, itu masih belum poel. Belum poel. Iya, ini sekarang sudah poel 1. Nah, kenapa kemarin kok enggak mau makan Mas? Ternyata poel sebelahnya. Oh. Gitu loh. Jadi iya. Enggak mau makan, hanya maunya air. Ternyata ini poel gitu. Jadi kan gini Mas ya. Dasar seorang peternak Mas ya, mengetahui usia kambing itu dari gigi loh. Jangan salah loh ya. Benar, dari gigi. Jadi kita nggak bisa dibohongin usia kambing ini. Kalau lihat dari gigi. Sudah patokan dari sononya, gitu loh. Oh ini gigi poel 1, kisaran 11-12 bulan, gitu Mas. Poel 2 kisaran 15 bulan, 16 bulan, 18 bulan, kan gitu toh Mas. Jadi kalau kita harus makanya sebagai pembeli juga harus pandai, gitu Mas. Sebagai penjual harus juga amanah. Itu aja nanti biar gimana pun kalau kita mau jual beli untung banyak pun enggak ada masalah. Tapi dari awal kita bahas dulu. Oh kambing ini kok kecil kenapa? Padahal udah poel ya berarti ada stunting atau apalah atau sakit lah. Jadi kadang-kadang penjual disalahkan. Wes cilik kok wes poel gitu. Kadang-kadang orang sudah jual kambing sudah umur dikatakan berumur ternyata dibuka giginya sudah poel. Jadi itu tadi Mas. Terus masalah ini Mas, warna Mas ya. Rata-rata pemula itu mengarahnya ke kepala coklat, kepala merah itu FF. Loh, banyak kali crossbreed itu kepala merah. Jadi jangan tertipu dengan itu. Mohon maaf ini, saya tidak mengarah ke suatu orang pun, tapi ini oknum. Ya, jadi ini oknum karena apa? Semakin tinggi grade-nya, semakin tinggi F-nya, otomatis kan juga semakin tinggi harga toh. Harga, benar. Nah, kalau oknum sudah memanfaatkan ini loh blunder kita kan, pemula toh. Bener. Wah ini kepala coklat, ini gini-gini. Nah F3, padahal kan di pasar banyak kepala coklat. FB yang putih full juga ada. White Boar toh Mas. White Boar. Nah ada, jadi jangan selalu terpengaruh dengan kepala. Kepala ini, kepala coklat ini, gini-gini. Jangan, tapi tariklah asal usulnya. Telusuri bapak pejantan induknya. Sudah selesai. Makanya kalau Anda beli online, pandai-pandailah Anda beli. Benar. Bagaimana? Oh, tolong lihat giginya. Gitu Mas.
Nah, tolong asal usulnya. Ini induk dari apa, jantan dari apa. Saya kemarin misal Mas, ada orang Kebumen. Ini contoh Mas ya. Belum kenal sama sekali dengan saya. Loh, tiba-tiba saya dikirimin kambing. Pengantar. ABK bilang, Mas Ipin, Pak, ada kiriman kambing. Kiriman kambing apa? Oh, saya nggak beli kambing kok. Dari Kebumen. Loh, kenapa ini? Ternyata lewat TikTok. Jadi belum japri saya. Cuma saya TikTok oleh Mas ya. Saya bilang kalau emang di sini nih kalau jauh belum punya EB bisa nitip kawin di sini sampai bunting. Kan emang ada itu Mas ya. Bener. Dia langsung ditelan. Nggak WA dulu bagaimana prosedurnya gini-gini. Ya saya terima. Kaget saya kan. Nah terima katanya F5. Miris Mas bentuknya. Ada. Masih bagus F1 saya. Saya nggak mau menyebut kambing dari mana Mas ya. Saya nggak mau. Yang jelas kambing ini online. Dah. Belinya online. Belinya online, beneran online. Dititipin di sini untuk dikawinkan. Katanya, kecil Mas sudah powel. Kecil udah powel. Nah, ini Mas katanya masih usia 6 bulan. Wah, ya makanya tadi saya bilang dasar untuk kita beternak itu gigi kambing. Kalau mau mengetahui usia kambing itu sendiri, nggak bisa dibohongin, dah. Nggak bisa pokoknya. Jadi ada monggo dilihat di Google Mas ya. Bener. Ciri khas usia kambing dilihat dari gigi. Nanti semua keluar di situ. Usia setahun, usia cemple, usia tertera semuanya di Google nanti. Itu aja. Jadi untuk pengalaman kita, kalau kita online yang benar-benar tanya mana induknya, mana jantannya, terus jadi F3 ini dari mana, awalnya apa, itu aja beres. Kalau bisa timbang kambingnya, dah Mas, gitu aja. Jadi gini, kalau kita timbang kambingnya otomatis kita tahu Mas ya, ancar-ancar kita ya. Oh iya ya, kambing usia sebulan ini misalkan 10 kilo Mas ya. Oh, kambing usia 4 bulan ini harusnya sudah 35 kilo. Nah itu aja. Tok mau beli di mana timbang. Berarti di bawah usia itu kok besar. Ya rezeki. Kok kambingnya 10 bulan cuma 25 kilo kan ya nggak mungkin toh Mas. Nah jadi cara untuk biar kita ini nggak dibohongin penjual, oknum. Ya maksudnya oknum. Timbang kambing, video untuk giginya, poel berapa ya. Kalau kambing itu yang jelas 10 bulan ke bawah belum poel. Itu kecuali jelas. Itu memang rusak atau gimana Mas? Iya, betul. Mungkin ada kerusakan gitu. Patah. Tapi patah pun kan kelihatan lah patah atau rompal itu kan kelihatan toh Mas itu. Dilihat dengan ukuran gigi. Betul. Makanya kita harus tahu dasar kita sebagai mau beli kambing pemula Mas ya. Misalkan saya pemula. Ya walaupun sekarang sudah tahu Mas ya, dulunya belum. Saya pertama kali itu aja. Modal saya gigi. Online Mas ya, saya beli online dulu. Pak coba Pak lihat giginya. Ya udah berarti belum bener ini kalau 8 bulan. Nah gitu ya. Cuman dulu saya belum tahu timbangan Mas. Jadi sekarang kan tambah Mas ya. Semakin kesini kan ada Mas cara-cara untuk menanggulangin biar kita nggak ketipu. Oknum itu kan bisa. Timbang dulu berapa kilo. Jadi gini Mas, rata-rata itu kan sebenarnya gini Mas. Ada istilah. Saya punya pedoman Mas ya, sebentar. Saya punya sendiri. Sebentar. Saya punya hitungan sendiri soal kambing Mas, sebentar. Sejak lahir itu Mas? Iya, sebentar Mas, sebentar. Nah, 1 bulan itu tiga kali berat lahir. 3 kali berat lahir. Misalkan 3 kilo Mas ya. Berarti kudu 9 kilo. 9 kilo. Dalam artian sebulan Mas ya. Terus kalau 3 bulan 8 kali berat lahir. Kalau itu Mas standarnya. Berarti naik ya, terus ya. Jadi gitu. Saya punya standar sendiri ya. Setelah kayak gini saya juga dari penelitian yang di faknya atau yang ya memang dia pekerjaan seperti itu Mas. Jadi makanya untuk mengetahui berat kambing itu enak sebenarnya. Jadi kalau kambing ini bagus ya Mas ya, tidak stunting. 1 bulan harus 3 kali berat badannya. Misalkan berat badannya 4 kilo, 3 kali kan berarti berapa Mas? 12. Nah, gitu Mas. Ya, seperti itu. Jadi ada kenaikan berat badan. Nah, kan biasanya Mas mungkin mau inden Mas ya. Mas Ipin saya mau inden EB, monggo. Silakan, ini timbangan lahir saya. Hitung sendiri. Ini saya walaupun ini rahasia Mas ya, nggak ada rahasia di saya. Tetap ya ini sebenarnya ini loh rumusnya beternak kambing ini. Berarti kalau di bawahnya itu berarti kita entah itu tadi Mas ada stunting atau susunya kurang. Banyak berbagai faktor itu banyak. Jangan menyalahkan peternaknya. Ini Mas ya, ini jadi nggak boleh pembeli nggak boleh menyalahkan peternaknya. Karena ada sendiri tadi makanan kambing Mas ya. Benar. Makanya
usahakan kalau cemple itu usia lahir Mas ya, sampai 3 bulan jangan kasih hijauan, kasih sentrat kayak saya itu Mas. Makanya kenapa saya kasih ruangan cemple. Nah, itu jadi biar dia makan hanya konsentrat saja. Perawatannya khusus. Ya, itu Mas. Makanya kenapa kok gemoy-gemoy ya ada sendiri aja. Jadi untuk makanan cemple sendiri namanya crate feed Mas. Jadi khusus untuk starter. Crate feed. Ya. Untuk sentratnya berarti beda itu? Beda Mas. Oh. Beda, kalaupun sama bisa ditambah. Misalkan kita pakai produk A gitu Mas ya. Saya nggak berani Mas ya. Iya. Nanti nggak enak. Misalkan saya beli sentrat A gitu Mas ya. Nah, kita tambahin istilah tepung jagungnya tambahin 25 kilo. Oh, Tepung gaplek tambahin 25 kilo. Vitamin dan mineralnya cukup misalkan setengah kilo dalam artian 100 kilo. Kan gitu toh Mas. Jadi itu. Makanya bedakan jadi gini. Cemple itu lebih baik yang dikasih banyak lemaknya. Untuk cempe. Ya, betul Mas. Jangan dibom untuk Protein. Karbonya. Ya, jadi utamakan dulu protein dan lemaknya dulu, Mas. Karena kan ini masih pembentukan, Mas ya, pembentukan. Banyak lemak loh, Mas, kan gerak. Nah, itu tak perlu. Jadi lemak itu kan lemak jenuh sama lemak jahat. Ya, jadi maksudnya lemak jahat sama lemak baik, Mas ya. Jadi kalau kambing kita kasih lemak yang baik. Contoh kedelai, Mas ya. Tapi kedelai jangan langsung dikasih, Mas, tapi kita sangrai dulu. Oh, sangrai dulu. Iya, atau kita open dulu. Biar kita cemple nggak murus ataupun nggak mencret. Ya, gitu aja Mas. Jadi ya makanya ada trik-trik sendiri di peternak-peternak tertentu kan gitu Mas. Kalau di saya nggak ada istilahnya rahasia. Bongkar semua. Iya, jadi kalau istilahnya mau Mas Ipin bagaimana perawatan cemple? Monggo WA saya. Mas Ipin bagaimana perawatan induk setelah melahirkan, apa obatnya, apa suntiknya? Monggo. Kalau saya sebutkan seperti ini Mas ya, kayak YouTube ini nggak apa Mas ya, nggak enak Mas ya. Enak, bener, dikirain saya terlalu apa ya Mas. Jadi monggo, kalau WA kan pribadi tuh Mas. Masalah misalkan Mas Ipin tanya gini-gini, monggo tak jawab. Tak jawab, bener tak jawab. Jadi kambing habis melahirkan tuh harus misalkan contoh kalau di saya harus kemasukan injek 3 Mas, 3 vitamin sekaligus. Itu setelah melahirkan. Setelah beranak, wajib. Setelah beranak. Ya, sekarang beranak Mas ya. Nanti sore wajib itu 3. Diinjek 3. Diinjek 3. Tiga macam ya, 3 jenis obat lah Mas. Di leher 1, 2, di pantat 1. Sudah selesai Mas. Jadi ada di situ vitamin untuk otot Mas ya. Ada situ untuk antibiotiknya. Ada situ perbaikan untuk rahimnya. Ada. Jadi biar kambing ini birainya cepat. Jadi gini Mas, yang anaknya ini Mas ya, anaknya ini belum ada 2 bulan. Tapi sudah lebih dari 45. Minta tak kawin kan kemarin. Ini udah dikawinin lagi sama Janoko. Padahal anak baru segitu Mas ya. Nah, kenapa saya berani mengawin Mas? Karena saya susu tak bantu Mas. Ya susu induk, ya susu dot. Jadi saya berani. Nah gitu. Makanya saya wajibkan di kandang saya bahwa EB itu harus terpisah dari induk. Tapi nggak boleh jauh. Cempe ya? Ya. Nggak boleh jauh. Karena nanti kalau jauh stres Mas. Kalau gini kan nggak jauh Mas. Dia kan kelihatan toh Mas. Kelihatan. Sama anaknya. Dia nggak gembek. Karena cuma yang gembek anaknya karena minta mimi. Mimi benar. Nah, jam siang kan gitu Mas. Jadi kalau EB wajib Mas, bagi saya tak pisah. Wajib. Jadi gini Mas caranya. Tak dot dulu pakai susu murni kambing. Habis tak dot selesai seberapa kemampuannya. Saya lepas sama induknya. Dia akan ngedot induknya. Nah, nanti masukkan kotak lagi. Itu aja. Oh, berarti sebelum disusu sama induk dot dulu. Betul. Itu untuk EB. Makanya saya mengejar tadi loh Mas, 1 bulan harus 3 kali berat badan. Dia berat lahir maksudnya, berat lahir. Itu aja Mas, jangan ngejar itu. Jadi ada nanti usia segini harus segini, itu ada patokan Mas. Usia segini harus segini. Ada targetnya ya. Jadi kalau kambing jangan EB Mas ya, sama-sama harganya 25. Ya jangan mau. Lihat barangnya anaknya dulu seberapa besarnya. Jadi ada istilahnya itu patokan Mas ya, patokan usia segini harus berapa kilo, usia segini berapa kilo ada di saya gitu. Makanya kenapa kemarin kok bisa tak jual 20 juta Mas ya. Red Kalahari kenapa? Itu hanya masalah warna Mas. Namanya Red Kalahari kok ada putihnya di kaki sedikit. Oh iya. Itu udah tak korting 5 juta Mas. 5 juta. Gara-gara warna. Tapi kan masalah warna kan kita nggak tahu Mas ya. Kembali lagi ke atas. Ya udah. Tapi dengan saya rasa sendiri, saya juga mempunyai prinsip sendiri Mas ya. Wah ini nggak solid bagi saya, nggak merah. Loh, yang beli itu malah heran. Loh, Mas, apa bukan EB kok cuma 20 juta? Loh, EB Pak. Kenapa sama tak kasih harga murah?
karena yang depan kaki ini ada putihnya, harusnya full merah. Nah, sama tak korting 5 juta apa enggak mau? Mau. Nah, kayak saya kira. Jadi yang korting itu bukan kemauannya pembeli tapi saya sendiri, Mas. Saya merasa ini kurang sip. Badan bagus. Berat badan sesuai bahkan lebih. Bahkan lebih, Mas. Karena usia 4 bulan 40 kilo. 40 kilo. Ya. Sebelum tak kirim tak timbang dulu, Mas. Biar tahu pembelinya. Wah, mantap ini. Tapi karena ada putihnya di depan ini, tak korting 5 juta. Korting besar-besaran. 5 juta itu besar. Besar. Jadi itu kemauan saya sendiri. Saya sendiri, Mas. Jadi seperti ini kalau saya. Jadi kalau kurang baik ya jangan dihargai baik. Gitu aja. Jadi saya bilang harga misalkan F1 Mas ya, 3 juta. Itu grade A. Lepas sapi Mas ya, lepas sapi ini. Bener. F2 itu grade A. Gitu loh Mas. F3 5 juta itu grade A. Yang saya bilang tadi grade A. Selebihnya itu ada Mas. Misalkan F3 Mas Pin kok cuma F3 jualnya 3,5. Ya karena nggak termasuk grade A. Bentuk Makanya visualnya jadi ya, Mas. iya, jadi beli itu jangan F-nya Mas, tapi beli kambingnya. Visualnya. Iya, F-nya belakangan. Makanya saya hargai, saya ada grade-grade itu loh Mas. Jadi F1 grade A segini, F2 grade A segini, F3 tadi gitu. Kalaupun nanti F3 Mas ya, kok enggak sesuai barangnya, ya jangan dibeli seharga F tadi. Pokoknya patokan kita kambing Mas ya, pokoknya bagus Mas ya. Enggak jauh dari itu kok. Jadi 3 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta, 8 juta. Sampai F5 Mas 5. Ya. Itu grade-nya grade A harusnya. Harus itu. Dengan jadi harga yang standar ya, tadi. Kalau di bawah itu kayak kemarin F5 tak jual cuma 5 juta. Kenapa? Saya nggak kuat nyusu. Gitu loh Mas. Jadi masih belum usia 4 bulan, barangnya grade A Mas. Barangnya grade A? Iya, tapi belum umur. Kan saya jualnya kan 4 bulan Mas. Grade A ini kan 4 bulan. Saya jual lepas sampai benar-benar lepas dari induknya toh Mas. Iya. Udah mau sentrat, udah mau hijauan kan Mas. Udah mau selase. Nah, itu namanya gitu. Nah, kemarin 5 juta itu masih usia 3 bulan. Dibeli 5 juta. 5 juta. Berarti kan sudah apa Mas ya? Sudah 3 juta Mas ya, 3 juta gitu. Jadi itu tuh. Itu ada nanti F5 Mas di atas dodotan semua. Enggak apa-apa nanti mau dibeli usia 3 bulan 5 juta, monggo. Saya ada 3 ekor. F5. F5. Jantan 2, betina 1. Monggo. Jadi kemarin itu di Mas saya nggak kuat susunya aja. Susunya ini mahal gitu loh Mas ya. Tahu sendiri Mas, susu kan mahal Mas ya. Paling murah mungkin susu di Tani itu 20.000 per liter. Per liter. Itu paling murah sudah di Pacitan sendiri. Bener. Bahkan mungkin nggak ada. Iya, saya ada 20 itu dari Tulungagung. Saya ngambil dari Tulungagung gitu 20 per liter untuk PE Mas. PE. Karena memang di Tulungagung teman saya benar-benar memang yang dia ternak bukan kambing tapi susunya untuk dijualnya gitu. Jadi memang benar-benar milking ya Mas, bukan breeding tapi milking. Jadi ya cempe itu dijual murah-murah Mas. Di sana di teman saya tuh di Tulungagung. Tapi kan susu yang dia ambil. Yang dikejar susunya. Iya, susunya. Jadi kalau saya dibeli harga 20.000 per liter. Tapi kalau jual ke ecer Mas ya, ecer itu dia 25. 25. Ya rata-rata segitu. Ya, tapi kalau saya 20 karena saya kalau ngambil ya 50 liter itu Mas saya ngambil itu. 50 liter. Nah, pokok sana ada saya siap. Ada freezer 3 di dalam itu Mas. Jadi untuk up FB saya. Iya, gitu Mas. FB saya ataupun maaf kambing yang induknya trouble Mas ya, mastitis apa itu Mas ya misalkan apa. Jadi kalau saya Mas ya punya kambing Mas itu mastitis. Kalau yang mastis masih 11 saya pertahankan kalau anaknya bagus. Tapi untuk kalau, induk ya yang dipertahankan. Iya. Tapi kalau sudah anaknya nggak bagus Mas ya udah jual afkir aja. Oh, afkir. Iya, afkir aja. Jangan ngomong jual barangnya bagus tapi kan nggak punya susu kan percuma toh Mas. Percuma, Nah, benar. makanya anaknya juga nggak bagus nanti. Nah, itu jadi ada saya Mas 2 ekor itu nggak tak jual. Bagus barang nggak tak jual. Pasti orang nanya berapa ini Mas Ipin, gitu, tapi saya nggak jual. Saya ngomong jujur aja, ini mastitis hanya sebelah. Kemampuannya sering beranak 3. Mas. Sering beranak 3. F5 itu Mas. F4 maksudnya. Jadi anaknya F5. Anak pertama 2. Anak ketiga 3. Anak ketiga 2. Anak keempat ini 3 lagi. Yang tadi saya bilang itu. Jadi monggo kalau mau induk yang bahkan sekarang pun monggo kalau ada yang mau Mas Alek. Kalau mau ada yang mau F5 usia 5 hari full dodotan tak kasih harga miring banget pokoknya. Harga berapa? Ya Mas 3 juta lah Mas. 3 juta. Tak kasihkan. Atau Nanti borong sekalian 3 10 juta. 10 juta. Tak kasihkan Mas. Iya. Jadi
merasa berat di susu mas yang jelas. Beneran mas, saya di tempat sana ada mas berarti? Ada. Tempatnya? Coba mas kita ayo mas, lihat. monggo. Ada mas Alex. Jadi bagus-bagus kambingnya. Harga berapa tadi mas? 10,3 juta. 10,3 juta. F5 mas. F5. Kalau sekarang diambil mas Alex ya. Kalau sekarang diambil. Dek, lepok nih. Lah kayak ini mas, ini F2 mas ya. Ini F2. Ini F2 ini tak buat ini gridnya grid C mas. Oh. Jadi murah ini tak jual 2,5. 2,5. F2 ini anaknya gento malam ini mas. Ini anak gendo teman. Ya, tak jual 2,5 aja per Ya, ekor. Per ekor. Ini kambingnya juga cantik-cantik mas. Ya, tapi kan kenapa saya bilang grid C mas? Ya ini mas ya, mohon maaf telinganya. Oh telinganya gini. ngelipet, telinganya ngelipet. gini. Terus warnanya mas ya. Sebenarnya ini dulu kalau lahir di gini kan bisa balik dia. Nah ini F2, ini F1-nya TRJ, F2-nya gento. Ini juga grid C. Kalau kambingnya bagus mas, nggak ada permasalahan apa-apa. Cuma ya dilihat kalau bagi saya kurang sip gitu aja mas. Kurang bagi saya mas. Jadi seperti itu mas. Nah ini yang bilang tadi. Nah ini mas Alex. Weh kambingnya bagus mas. Ini F5 mas. F5. Ya. Ini anaknya Sadewa. Induknya ini mas. Induk ini. Bilang cuma susunya satu yang keluar. Nah ini 3 ekor kalau sekarang diambil 10 juta tak kasih mas. 10 juta. Ya tak 3 kasih. ekor. Jantan 2 betina 1. Jantan 2 betina 1. Yang betina yang telinganya agak itu mas. Tapi nanti tak betulin bisa telinga itu. Yang ini. Ya. Itu yang betina ini jantan. Kalau diambil sekarang 10 juta tak kasih. 10 juta 3 ekor. Ya. Kalau sekarang, tapi kalau nanti 4 bulan ya sama mas harganya. Harganya sama. Ya karena ini susunya susu murni mas, nggak bakal tak kasih apa-apa. Ini gridnya grid tinggi mas, F5 gridnya. Bagus loh ini teman-teman. Ya. Kepalanya. Pokoknya ya namanya semakin F kan ya semakin bagus loh mas. Semakin bagus. Jadi gitu nggak bisa dipungkirin. Nggak bisa dipungkirin. Ini mas. Jadi kalau bayangkan mas 1 minggu itu saya susu berapa liter? 800.000 pokoknya mas. 1 Real minggu? Ini. Ya. Beneran mas, beneran. Jadi kambing 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 ekor. 12 ekor. 12 ekor, 1 minggu saya mengeluarkan uang, kan sudah langganan mas susu ya, 880 880 per minggu. Makanya mas, saya kan berada di situ loh mas. Kalau ini ada yang monggo, nanti tak belikan susu untuk yang lainnya. Kayak kemarin ya ini mas, kemarin tuh yang jantan dibeli orang Tegalombo 5 juta, tapi usia 3 bulan. 3 bulan. Ya, karena harusnya kan F5 ini kan saya jual 8 juta toh mas. Lepas sampai 4-5 bulan ya. Tak jual cuma 5 juta. Langsung diambil. Malah kaget saya kan pakai Pajero. Tak namakan, mas aku mau nitip nama ya. Mas Ipin, Pajero. Tertawa dia, karena ngambilnya pakai Pajero. Dengan Pajero. Jadi induk ini sudah 4 kali mas. 4 kali beranak? Iya. 3 kalinya 2 kali, duanya 2 kali. Oh? Yang pertama 2, kedua 3, ketiga 2, keempat 3 ini. 3 lagi. Ya. Berarti genetiknya yo apik banget. Iya, makanya mas. Jadi gini mas, ini juga metode mas ya, metode peternak. Kalau beli jantan, carilah yang anak tunggal. Kalau beli jantan, carilah anak yang tunggal. Kenapa? Biar benar-benar bodinya mantap. Cari betina, asal usulnya carilah yang dia beranak 3. Beranak 3. Itu aja mas. Beneran ini. Jadi jadi saya tuh kena gini mas ya. Saya beli anak kambing ini dari saudara 3 gitu mas ya. Tak pesankan ini. Ya 3 anaknya mas. Anaknya 3. 3 benar 3 mas. Ah sudah. Jadi saya tuh gini mas ke mitra anak telu sing tadi dol perang. Dol, ambil mas saya. Tak saksikan di kandang saya. Kayak contohnya ini loh mas. Jadi ini tuh memang induknya beranak 3. Beranak 3. Dulunya nurun sudah 2 kali. 2 kali. Nah, 2 kali mas. Selalu jackpot mas. Bagus anaknya. Beneran. Yang pertama ke Lampung, jantan betina. Yang kedua ke Ponorogo, jantannya betina tak simpan mas. Sudah sekarang udah bunting. Terus yang ketiga ke Tegalombo, yang jantan. Iya. Betinanya 2 ke Nganjuk. Yang keempat ini. Posisi saya beli dulu 8 juta. Dulu mas. Itu umur berapa tuh?
Dere usia 10 bulan. 10 bulan. Ya, dulu. Nah, sekarang sudah 4 kali loh, Mas. Berarti kan sudah kita hitung Mas ya berapa tahun itu. 4 kali sudah beranak di sini Mas ini kambing ini. Dan sudah BEP Mas. Big Event Point. Sudah lebih dari BEP-nya Mas. Jadi sudah kembali yang gitu Mas. Jadi tadi loh Mas, kita beternak kambing ini nggak semudah kita membalikkan telapak tangan toh Mas. Jadi lika-liku loh. Saya ada Mas kambing mati itu ya juga ada, tapi kan nggak mungkin diekspos toh Mas. Nanti kalau kambing mati ekspos, pemula ini malah takut ngedrop. Nah, jadi kalau saya rasa nggak selalu tak buat postingan mati itu Mas, kecuali matinya mati tua itu Mas, kayak si TRJ. Nah, itu emang sudah waktunya mati. Sudah 14 tahun sudah wah anaknya sudah luar biasa dan rata-rata di kandang ini Gallo TRJ saya pertahankan. Kayak betina itu Mas ya? Iya. Betina. Tadi itu ada TJ-nya Mas, F1-nya tadi itu. F1? Ada TJ-nya itu. Enggak apa-apa kalau mau dibelimu. Ya tadi Mas, karena saya rasa kambing itu grade C Mas ya. F2 pun grade C ya. Monggo 5 juta. Padahal harusnya F4 usia 6-7 bulan itu sudah F2 itu sudah 3,5-4 juta. 1 ekor. 1 ekor. Tapi kan yang satu bagus tadi Mas, yang satu. Iya, Saya boleh dibeli tapi harus 2. Kalau di Bradar ya nggak boleh. Karena tadi Mas Alex tahu Mas ya, saya juga kasih ke petani saya 4 juta. Saya real aja kok Mas, bisnis real aja saya. Nggak ada istilahnya bisnis ini delik-delik Mas ya. Mas Alex juga tahu tadi petani saya ke sini. Jadi gitu Mas, petani itu store ke saya tak kasih uang. Jadi petani store saya tak kasih uang. Yang terpenting anakan kambing saya selesai tak beli. Saya hasil dari sini ya. Iya, tak beli. Beneran. Siapapun yang ngawinkan di saya, mau jual ke saya malah beribu-ribu terima kasih. Karena udah balik lagi. Iya, jadi saya menghargai saya gitu loh Mas. Kalaupun mau dijual nggak apa, saya nggak marah. Nggak apa-apa, monggo mau dijual lagi. Apalagi kalau dijualnya lebih dari saya beli. Tapi kalau dijualnya kok lebih sedikit dari saya, malah marah saya Mas. Ngapain sama jual ke itu? Nah saya aja mau kan gitu istilahnya Mas. Tapi kalau di atasnya rata-rata saya beli, monggo. Saya malah alhamdulillah. Gitu artinya, Mas Alex. Petani ini juga pinter jual. Betul. Betul. Nah, kayak ini Mas, ini contoh Mas cross bur merah Mas ya. Kemarin tekankan Red Kalahari. Nah, ini Red Bur. Nah, ini perkawinan dari jantan F3 sama induk Jawa Randu, Mas. Ini cross. Ini cross. Ya, kayak gini Mas, cross. Ini cross. Gimana Mas Alex? Dan ini belum F. Belum F. Ya itu AF, Mas. Cross. Ini berdua ini, Mas. Oh, sama ini juga cross. Ya kan ini berdua Mas, maksudnya seturunan. Oh, satu turunan. Ya, itu Mas anaknya. Mantap. Itu anaknya si Bisma. Bisma. Ya. Yang tadi saya bilang Mas ya, untuk memperbaiki kambing yang telinganya kayak gitu Mas. Itu prakteknya kayak gini nih Mas Alex. Bentar. Tadi kan saya kasih tahu ke ini. Oh, petani itu tadi. Iya. Jadi ini jantan Mas ini. Alhamdulillah betina Mas. Oh, betina. Nah. F1 dari Bisma. Nah, kayak gini Mas Alex. Oh, iya. Ini untuk telinga yang enggak lengket Mas ya? Iya, telinga yang gini aja Mas. Ngelipetnya ke kurang. atas. Oh, iya. Nah, itu aja. Nah, kayak gitu caranya. Gitu. Jadi nantinya biar bagus toh Mas. Daunnya. Itu dilepas 3 hari aja sudah balik. Ini mulai dijepit. Kemarin kan lahirnya kemarin. Lahir langsung dijepit? Bukan, udah kering Mas ya. Ya iya maksudnya lahir tapi nggak langsung, tapi nunggu kering dulu. Langsung saya jepit. Langsung jepit. Ya. Sampai gitu. 3 hari. 3 hari lepas. Ya. Gitu Mas. Kayak gini nih. Nah kayak gini nih susunya kan masih kecil Mas ya. Yang sebelah besar ini tak perah. Buat kasih yang lainnya. Gitu aja Mas, anaknya satu. Nah, kayak ini Gallo TRJ nih Mas. Ini TRJ. Ya, ini lakas berapa Mas? Wih, 3 hari segitu Mas. 3 hari Mas. 3 hari ini? 3 hari Mas Alex. Kayak gitu. Jantan betina? Jantan betina. Karena mirip Sadewa Mas. Ya kan? Anaknya Sadewa? Sadewa. Ini TRJ F1. F1. Ya, dikawin sama Sadewa di F2. F2. Baru anak 2 itu. Jantan betina. Jantan betina. Ini banyak yang ini Mas, banyak yang mau beli ini tapi saya nggak boleh. Jantannya? Anaknya maksudnya. Anaknya ini Mas. Ini Mas. Ya ini jadi kenapa kok telinganya panjang Mas ya? Ini dulu induknya PE. Nah, saya kawinkan TRJ, keluarlah ini yang gitu Mas. F1. Jadi makanya ini kan ya baru melahirkan kemarin Mas. Jadi kan kelihatan kurus Mas ya. Kurus kan. Nanti sudah Mas ini kemarin. Barengan ini kambing 2 ini Mas. Selisih jam aja. Wih, tapi jantannya marah. Mantap Mas, jantannya beneran kayak gini.
Wah, ini mohon maaf Mas ya. Ini kalau di tangan oknum kan, wah mau dikatakan F5 pun berani. Mau dikatakan loh Mas ya, Iya, tapi iya. jangan dikatakan. Oh. Nah, kayak gitu Mas. Itu masih F2. Itu 5 kilo. 5 kilo. Iya. Ini 4 kilo 3 on lahirnya Mas. Ini. Padahal Saya betina itu setiap beranak Mas ya. Itu saya kilo Mas. Yang tadi saya bilang kembali Mas ya. Heeh. Patokan kami tadi Mas. Usia sebulan harus 3 kali lahirnya. 3 kali lahir. Itu aja Mas. Makanya kenapa saya Lahirnya seumpama 3 kilo berarti 9 kilo. 9. Nah, gitu Mas. Wajib itu Mas. Kalau kita benar-benar sesuai SOP kita SOP. beternak gitu Mas. Oh, harusnya cempe ini usia segini dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Kenapa Mas kok saya hindari rumput? Karena Mas, apalagi rumput sama itu banyak mengandung telur cacing. Telur loh, cacing Mas. benar. Makanya jadi jangan sampai cemple masih seusia gitu sudah kena cacing. Wah, benar-benar drop. Benar-benar drop. Pokoknya cacing sama diare, Mas. Luar biasa itu jeleknya ke kambing. Pertumbuhannya jangan ini. Beneran Mas pokoknya. Susah beneran. teman-teman. Beneran pokoknya. Makanya Mas saya usia sebulan cemple, ya toh Mas ya. Obat cacing induk, obat cacing cemple. Cemple tak kasih 1 mili, induk 3 mili. Induknya 3 mili. Iya. Yang injek itu. Bukan, oral. Oral. Nah, saya ulangi lagi 5 hari berikutnya Mas. Kenapa kok 5 hari berikutnya? Karena gini Mas. Itu obat cacing 5 hari. Iya. Kenapa Mas? Telur tidak bisa dibunuh. Karena telur terlindungi kalau apa Mas? Apa lupa saya Mas. Pokoknya gumpalan tebal. Mas kayak larva Mas ya. Itu nggak bakalan mati Mas saya obat. Nah, setelah 5 hari telur tadi keluar. apa Mas? Netes. Netes. Nah, kita bunuh Mas. Jadi makanya kasih obat cacing harus seperti itu. Jangan kasih obat cacing sebulan sekali, jangan. Jadi gini Mas caranya. Sekarang kasih obat cacing Mas ya, misalkan Senin, Jumat dikasih lagi. Itu nggak apa-apa itu. Ya, harus seperti itu. Harus seperti itu. Iya Mas. Biasanya ini. Orang belum tahu toh Mas. Sekali aja. 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Betul. Nah tapi kan sekarang gini aja Mas. Kita gini aja. Sekarang tak baca cacing Mas ya, Senin tak baca cacing. Nah jebret mati Mas, jelas cacingnya. Telurnya nggak mati loh Mas. Telur itu nggak mati. Nah menunggu telur tadi menetas itu kan 5 hari. Pokoknya gini Mas, nggak boleh lebih dari seminggu. Harus dikasih. Nanti kalau seminggu dia akan punya telur lagi. Oh, karena cepat Mas ya. Gitu loh makanya. Jadi sekarang obat cacing 5 hari kemudian obat cacing. Sudah pokoknya Mas Pin kok bisa bicara itu. Ya saya berani. Saya bertanggungjawabkan omongan saya ini karena saya juga dikasih tahu yang ahlinya. Gitu loh Mas. Ahlinya siapa ahlinya Mas? Ya nggak saya sebutkan. Ada Mas. pokoknya. Ada pokoknya. Ada pokoknya. Dan dia benar-benar mahir. Sangat mahir Mas. Ya. Karena sudah mempunyai titel profesor. Oh, lah itu sudah gelar. Karena juga anaknya Tirji Mas F1. Jadi mana Mas? Rat ini induknya. Oh ini. Ya. Ini dari Jawa Randu Mas. Nyel dari induk Jawa Randu. Makanya Mas saya bener Mas. Tirji itu tak akui Mas untuk genetiknya ciamik. Beneran. Cuma dia kalah pola warna sama kalah telinga. Itu Tirji. Tapi kalau masalah genetik itu bagus-bagus Mas Tirji itu. Makanya setiap ada orang jual Tirji Mas ya, saya gasnya pol Mas pakai air king itu, Mas tak ambil. Jadi itu asalkan betina ya? Iya, asalkan betina. Jadi kalau F1 Tirji buat apa Mas? Kalau jantan kan untuk korbanan gitu. Kemarin juga setor ke Boyolali saya 20 ekor. 20 ekor. Jantan-jantan. Jadi jantan itu kalau saya cari, Mas saya carikan jantan 20 ekor. 1 minggu aja kelar saya Mas. Untuk jantan? Jantan. Tapi kalau Mas carikan F1 betina 30 ekor, mampus saya. Nah, ini karena kebanyakan ditahan ya? Iya, 2 bulan saja saya baru nyampe target 10 ekor loh Mas saya. 10 ekor. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Mas. Nanti kalau nggak salah tak masukkan ke ini Mas. Kalau nggak laku Mas ya, ke proyek saya itu. Yang 2 ekor itu? Iya, sudah, nggak apa-apa. F2 ya. Iya, enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa. Kan saya enggak salah. Malah dia mungkin dengan harga yang sama F1 Mas ya. Tapi kan dapatnya F2. Selesai. Jadi bonusnya Mas. Iya, udah. Selesai gitu aja Mas. Ini F1 Mas. Ini F1 ini? Iya. F1 dari? Balamarden, dari punyanya orang Bonagung. Oh. Saya tahu jantannya. Punyanya Angkatan Udara. Pernah udah calling belum Mas? Ozi. Oh Mas Ozi. Iya, betul. Ini taninya Ozi tapi jualnya nggak ke Ozi. Jualnya ke saya. Betina. Mungkin Mas Ozi penuh kandangnya atau gimana nggak tahu saya. Entah gini apa udah dikawarkan. Enggak Mas, situ nggak nerima katanya. Kalau jelas memang benar-benar sampean nggak bohongin saya,
Kalau benar-benar itu anakannya punyanya Ozi, monggo silakan merapat ke saya. Itu aja kalau saya, Mas. Pokoknya jangan bohong ke saya gitu, daripada nanti malah berabe gitu loh Mas ya, malahan. Kalau saya karena ditelusur kok malah iya, beda, betul, betul. karena saya masalah nyun sewu Mas ya, masalah app saya enggak pernah bohong, Mas. Walaupun kambing saya itu bagus Mas ya, gini aja Mas. Sekarang kita mengarah ke F1 TRJ Mas. Kalau dikatakan F5 pun berani, tapi memang kalah di tanduk. Monggo Mas Alek, tak contohin F1-nya TRJ Mas. Barangnya. F berapa tadi? F1 TRJ. F1 TRJ. Tak contohin Mas. Tak contohin barangnya Mas, F1-nya TRJ. Ini Gimana, kasih Mas pilih Alek? Mas ini, Mas. F1 F1 dari induk PE Mas. dari induk Induk PE. PE. Anaknya- Makanya Mas, saya Oh, itu iya. paling suka itu sebenarnya dari PE Mas. Kalau jadi Mas ya, namanya orang apa Mas ya, mengawinkan itu nggak terus jadi bagus loh Mas. Bener. Jadi termasuk induknya nih bagus, tapi induknya sudah mati Mas. Saya pertahankan beranak 2 kali ya kayak gini nih. Kayak Sayang yang kedua jantan semua, kepala suka semua Mas. Jadi iya, anak ini masih pertama ada PE-nya ya untuk dagunin. iya, Oh. Mas bener Mas. Tapi kan wah ini Mas, Tapi untuk postur yo bur ya udah masuk ini F1 Mas ini. F1. Ini ya tadi Mas saya Gede kembali banget. lagi kalau ke Onom. Ya ini udah lebih dari F1 pasti. Pasti, dan alhamdulillah di sini sudah beranak sekitar Ini 4 bunting kali juga bunting. Sadewa Mas. sama Sadewa. Sadewa. Sementara buat ngedrill untuk seri app yang dari notabene induk bagus Mas itu Sadewa. Sadewa. Tapi kalau induk-induknya biasa-biasa, Jawara induk apa ya cukup Rainbow, Nakula. Sudah masuk gitu Udah loh Mas. cetak Ya. F1. Tapi kalau si Sadewa sendiri mau merapat ke saya monggo, tapi ya jangan pakai yang Jawa Randu, jangan pakai yang cross biasa. Kalaupun cross yang grade A lah Mas gitu loh. Oh, Tahu yang sendiri- bagus ya. Gitu. Jadi biar karena gini Mas, saya sendiri takut pemula itu sukanya menghakimin kambing. Menghakimi kambing gimana? Jadi gini, kambing betina ini jelek Mas ya, jelek. Dikawin ini kambing bagus, contoh Sadewa aja Mas. Jebret. Kok anaknya jelek? Yang salah kan Sadewa loh Mas. Dihakimi enggak? Dihakimi Sadewa. Padahal semua namanya kita perpaduan crossingan Mas ya. Belum tentu yang 50% itu di jantannya. Di jantannya. Bisa juga yang 60% ke betinanya. Betinanya. Kan itu Mas, namanya kita cloning atau crossing Mas ya. Jadi jangan nyalahkan jantannya, jangan nyalahkan yang punya kambing. Ya, kalau mau nyalakan, ya salahkan kalau berani kamu salahkan. Nah, yang kemarin dititipkan ke saya Mas ya, yang kita kenal di TikTok Mas ya. Kalau ini F5 apa mungkin F5 Mas? Monggo shoot aja. Ini. Ya. Nah, gitu aja Mas. Oh, ini sih ndek wau kluyar-kluyur nang Ya. jokin. Ini hasil onlinean Mas. Tak biarin di sini Mas, biar tak kluyur karena dia biar nyaman di mana dia tempatnya. Kan gitu. Nah, itu Ini Mas. di sini berapa hari Mas ini? 2 hari. 2 hari. Iya. Saya belum kenal sama sekali sama punya orang ini Mas. 1 ekor ini titip Iya. sini. Ekspedisi. Ekspedisi ke sini. Ini udah powel ini Mas. Kamu segini ini. Ini Mas Alek. Nah, sekarang patokan kita beternak ini harus gigi loh. Nah, Iya. ini. Udah powel. Itu sudah umur minyak kecil. Stunting juga bisa Mas ya? Kenapa? Stunting. Iya, stunting. Oh, Stunting itu stunting. Jadi itu stunting. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Ini Mas, ini Jawa Randu Mas. Ini apa Mas namanya? Broyongan. Oh, broyongan. Nah, ini. Lah ini kok ini broyongan di ini? Buat susan atau gimana Mas ini? Nah, ini punyanya bapak Mas. Kasihan katanya ben metu anake kayak metu anake dibelah. Bunting niki. Bunting sama Bisma. Sama Bisma. Ya. Ke sana nggak bisa ngerawat, akhirnya tak tarik ke sini. Nah, biar lahir dulu Mas. Nanti Biar udah keluar lahir anaknya dulu. Iya. Biar lahir dulu. Nanti sudah diakhir lah Mas. Diakhir sudah Mas, nggak ada yang lain ini. Ada yang lain. Untuk nomor telepon masih seperti biasa Mas ya? Ya, Nanti saya masih telepon cantumkan. saya 0859 Nggih. 1812 Nggih. 49 024. 024 bersama Mas Ipin nanti japri-japri sharing-sharing Mas Ipin. Siap. Welcome banget teman-teman. Siap, Nanti monggo. silakan. Oke Mas, terima kasih. Saya tutup dulu. Sama-sama Mas Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sukses untuk Putra Irsa dan salam sukses untuk kita semua.